Saudara, ada sebuah tulisan yang pernah saya baca yang mengatakan demikian. Semua ibu yang ada di dunia ini sering memarahi anaknya, tetapi semua ibu di dunia ini tidak rela ketika anaknya dimarahi oleh orang lain, sekalipun itu suaminya sendiri. Saat membaca tulisan ini, saya sempat senyum-senyum sendiri. Sebab sebagai seorang ibu, saya juga harus mengakui memang perasaan semacam itu sering muncul di dalam hati. Dan mungkin perasaan tidak rela melihat anak dimarahi orang lain itu merupakan bagian dari naluri melindungi seorang ibu. Akan tetapi saudaraku, saya pikir bukan hanya seorang ibu yang tidak rela melihat anaknya dimarahi orang lain, sebab seorang ayah pun bisa merasakan hal yang sama. Hal itu terjadi karena tanpa sadar, sebagai orang tua kita terdorong untuk melindungi si anak, karena senakal-nakalnya si anak tetap dia adalah anak kita sendiri. Sekalipun demikian, jika kita renungkan, naluri melindungi sebagai orang tua jika tidak disertai dengan kebijaksanaan tidak hanya akan mendatangkan persoalan, bahkan juga bencana. Dan contohnya kita temukan dalam pengalaman anak-anak imam besar Eli dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Alkitab bersaksi tentang bagaimana Hofni dan Pinehas berbuat tidak pantas sebagai seorang anak-anak imam besar. Dalam status mereka di bait Allah, Hofni dan Pinehas tidak mengindahkan Tuhan. Mereka melanggar batasan hak imam, mengambil apa yang mereka mau. Bahkan tanpa merasa malu, mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, sehingga menjadi perguncingan umat. Lalu, apa yang dilakukan oleh ayah mereka? Apakah Imam Eli memarahi Hofni dan Pinehas? Saudaraku, ternyata itu tidak dilakukan. Imam Eli tidak memarahi mereka. Imam Eli bersikap lemah terhadap anak-anaknya. Bahkan, Tuhan mengatakan bahwa Eli menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Saudara, setelah diperhatikan, ternyata sikap lemah Imam Eli terhadap kejahatan Hofni dan Pinehas terjadi karena Eli sendiri tidak bersikap pantas kepada Tuhan. Alkitab bersaksi bagaimana Tuhan mengatakan Eli telah menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat kepunyaan Allah. Untuk itu, maka benarlah pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak-anak Dusila hadir karena orang tua yang tidak takut akan Tuhan, sehingga terjadilah bencana, di mana Tuhan menyatakan amarahnya kepada mereka. Saudaraku, kisah tragis keluarga Imam Eli mengajak kita untuk bebenah diri dan menata pola asuh yang kita lakukan bagi mereka yang kita kasihi. Jangan tunggu Allah berperkara dengan kita, karena segala kelalaian yang kita lakukan dan kejahatan yang kita biarkan. Kita harus ingat, untuk kebaikan diri sendiri, jangan ponggah dan merasa kuat. Mari tetap hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Mari saudaraku, jadikan setiap firman yang keluar dari mulut Allah menjadi pandu dalam menjalani hidup di atas muka bumi. Mari kita didik dengan baik anak-anak yang ada dalam keluarga kita dalam rasa takut akan Tuhan. Untuk itu, jika anakmu berbuat salah, tegurlah dia, sebab bukankah Tuhan saja menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua menjadi orang baik, sekaligus menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak-anak terang. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin.